jangan masuk ke daerah terowongan sini pada malam Jumat, karena di sini pantangannya malam Jumat nggak dibolehkan masuk di sini. Yang udah pun masuk ke sini malam Jumat sakit, langsung begitu sakit meninggal. Ada pantangan lainnya nggak Pak itu? Pantangannya nggak ada, cuman masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Sahaja Channel. Di dalam video ini saya bersama rekan-rekan akan mengunjungi salah satu terowongan peninggalan zaman Belanda, yaitu terowongan Philip. Konon katanya di terowongan tersebut banyak sekali penampakan yang sangat seram sekali, dan kami akan menuju ke sana untuk mengeksplor tempat tersebut. Untuk lebih lanjutnya, ikuti perjalanan kami menuju tempat tersebut, teman-teman. Ini perjalanan menuju ke terowongan Philip tersebut yang konon katanya banyak sekali penampakan di luar nalar. Dan kami tidak sendiri, bersama tim. Ada persis di depan terowongan Philip tersebut, yang konon katanya terowongan ini dibangun oleh Belanda dan tahun 1914. Wow, sungguh kokoh sekali ini terowongan ini. Dan kami tadinya mau masuk ke dalam sana, tetapi mungkin waktu udah mulai memasuki larangan tempat tersebut, dan kami mungkin sampai di mulut terowongan ini. Bisa teman-teman lihat ke sana, nembus ya. Wow. Nah, terima kasih yang sudah mau nonton video kami. Semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu, dan dipermudah segala urusannya. Saya akan mengobrol-ngobrol dengan masyarakat setempat tentang misteri terowongan tersebut. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Pak Apo ya, yang dimana beliau ini merupakan satu-satunya orang yang tinggal dekat sekali dengan terowongan Philip, yang dimana ini berada di Kota Banjar ya Pak ya. Berarti kalau Banjar itu sebuah kabupaten atau provinsi Pak? Kabupaten kota. Oh, kabupaten berarti ya. Kabupatennya Banjar. Ya. Nah itu yang kalau Banjar Patroman itu beda lagi? Sama. Oh sama. Sama. Dan ini masuknya kecamatannya apa Pak? Kecamatan Petaruman. Kecamatan Petaruman berada di Kabupaten Desa Banjar. Binangun, Kecamatan Petaruman. Kota Banjar. Nah jadi begini Pak, mungkin saya pengen sedikit tahu ya, penonton juga mungkin ingin sedikit tahu alur cerita terowongan ini. Ini berdiri pada tahun mungkin kurang lebihnya 1914 ya. Ini didirikan oleh pasukan Belanda atau Jepang Pak? Belanda. Pada oleh pasukan Belanda. Belanda atau Jepang ya? Belanda. Dan ini ditinggalkannya pada tahun berapa Pak kalau Bapak tahu? Ditinggalkan oleh Belanda tersebut. Merdeka. Oh pas merdeka. Dan konon katanya terowongan ini bukan terowongan sembarangan. Terowongan ini terowongan kereta zaman Belanda untuk apa Pak? Berarti mengangkut barang-barang atau mengeksekusi atau untuk apa? Bawa penumpang, bawa barang dari Pangandaran. Dari Pangandaran untuk menuju ke sini. Dari Banjar ke Pangandaran, dari Pangandaran ke Banjar, ke Cijulang. Itu mengangkut barang, dibawa kemana? Ke sana? Ke Banjar. Oh, ke Banjar. Terus barang tersebut itu berisi apa kira-kira? Nah, kereta penumpang, bukan itu, bukan kereta barang. Jadi barang bahan inilah bahan pokok. Oh, bahan pokok. Macam beras. Beras bahan pokok, mungkin mie seperti itu ya. Tapi zaman dulu belum ada mie ya. Mie dari Banjar ke. Oh sudah ada mie zaman dulu. Ada tuh. Oh berarti zaman peperangan Bapak juga sudah merasakan? Enggak. Nah tapi Bapak tahu? Tadi katanya sudah ada mie instan. Itu kan katanya mie bukan instan, mie yang biasa. Oh yang bikin sendiri. Yang kuning. Kayak mie ayam. Katanya. Oh berarti jalan ini untuk ngangkut barang-barang orang, terus bahan pokok, bahan pangan, mungkin untuk para tentara-tentara juga, mungkin tentara zaman Belanda ya lewatnya jalur ini.
Dan kalau untuk sekarang ini rel keretanya masih ada nggak Pak? Udah habis. Aduh, kemana? Ya nggak tahu lah, entah kemana pokoknya habis. Oh, berarti satu pun juga nggak ada. Nggak ada. Balokan-balokannya juga nggak ada Nggak lagi. ada, habis. Padahal kalau masih ada ini masih bisa dijadikan tempat apa itu namanya? Cagar budaya ya, cagar budaya peninggalan zaman Belanda. Bahwasanya yang dimana Indonesia tercinta ini khususnya di Banjar, karena sekarang saat ini kita sedang berada di Banjar ya. Ini pernah dijajah oleh Belanda dan meninggalkan sebuah terowongan yang dimana terowongan ini sangat begitu kokoh. Ya. Padahal dibangun pada tahun 1914, tapi yang saya lihat sangat begitu kokoh sekali. Beda dengan bangunan zaman sekarang. 30 tahun, 50 tahun sudah ambruk. Ini mah sudah beribu-ribu tahun. Ratusan apa ya? Ratusan, sudah ratusan tahun teman-teman. Akan tetapi masih kokoh. Nah, kalau boleh tahu, Bapak boleh ini enggak Pak, cerita sedikit tinggal di sini sudah berapa tahun? Dan selama Bapak tinggal di sini, Bapak sering melihat kereta lewat enggak sih Pak? Kalau malam apa atau suasana menjelang siang atau apa? Apalagi kan ini kebun ini milik Bapak semua ya Pak? Boleh diceritakan nggak Pak, sedikit cerita mungkin? Kalau kereta lewat sih nggak ada. Paling-paling orang petani lah yang ke sawah lalu lalang, yang dari sana masuk ke sawah sini, yang dari sini ke sana. Oh, berarti ini dijadikan jalan juga, jalan pintas. Jalan pintas. Kalau lewat kereta mah udah nggak ada lagi. Ya maksudnya kereta gaib gitu. Nggak ada. Karena kan yang dimana ini jauh sekali dari perkampungan dan ini berada di tengah hutan ya Pak ya, di puncak gunung. Dan alhamdulillahnya ini terowongan ini sangat begitu membantu untuk masyarakat. Jadi ini jadi jalan pintas paling utama ya untuk masyarakat berlalu lalang yang mau ke sawah, mau ke kebun. Jadi kalau misalkan petani tersebut nanjak ke sana itu sangat begitu jauh sekali teman-teman. Jadi harus nanjak ke gunung. Kalau ke bawah langsung lurus. Kepanjangannya ini berapa meter Pak kalau boleh tahu Pak? 180. 180 meter. Wow, ini beton semua ya? Beton. Pakai hot mix. Zaman dulu pakainya apa Pak? Zaman dulu. Pakainya apa kalau boleh tahu? Soalnya kan ini yang saya lihat sangat begitu kokoh. Mungkin kalau kita pentung pakai palu, kayaknya palunya yang kalah. Karena kalau zaman dulu, saya percaya bangunan itu sangat begitu Masya Allah sekali. Mungkin ini teman-teman kalau ada yang penasaran, nama terowongannya itu terowongan Philip. Dibangun tahun 1914, panjangnya 180 meter. Namanya Bung, pertanyaan dari Kang Didi ya, sebagai akses jalan dari satu lembur ya atau satu daerah ke daerah lain. Nah kalau boleh tahu, nah kalau ujung sebelah baratnya ini masuk wilayahnya wilayah apa? Nanti kalau misalkan tembus 180 meter itu masuknya ke wilayah apa Pak? Dari Binangun ke Sukamukti. Sukamukti. Kalau di sini sendiri ini nama kampungnya apa? Kampung Pagak ke Pabantengan. Oh, Kampung Pagak, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman. Nah, kalau masuk ke sana 180 meter nanti masuk ke Kampung Pabantengan. Desa Sukamukti, Pataruman juga. Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman. Nah, Pak, ini kan yang saya lihat udah terbengkalai, gak mungkin kata Kang Didi ini kereta lalu lalang ke sini. Memangnya ini sudah terbengkalainya, sudah ditinggalkannya tahun berapa Pak? Nggak jalan kereta dari tahun 82. Dan Bapak juga mengalami berhentinya kereta lewat jalur ini gitu ya Pak? Lihat, mengalami. Bapak sendiri pernah nggak Pak naik kereta tersebut, berangkat dari sini ke Pangandaran? Pernah. Wah, itu gimana Pak pengalamannya Pak? Ya asik lah, mempai leweng. Mempai leweng ya, masuk ke hutan ya. Numpak kereta mah kan iya, lancar ya. Lancar, nggak ada macet. Iya, itu kan kabarnya Pak kalau ke Pangandaran naik naik kereta api ke Pangandaran itu lewat terowongan ini, melewati berbagai terowongan, melewati hutan-hutan, melalui bahkan lihat jembatan. Itu emang betul Pak? Bisa diceritakan nggak pengalaman indah Bapak pada saat naik kereta dari Banjar ke Pangandaran? Ya cuman yang paling ngeri di Cikacepit lah.
Cikacepit. Iya, Cikacepit kan nggak itu make ya, itu make gigir, itu make pengaman gigir, Oh, itu apa, Pak? jembatan Cikacepit, Oh, di bawahnya sungai. sungai Hmm, dalam udah masuknya Pangandaran itu, Pak. Pangandaran. Oh, panjangnya berapa meter itu, Pak, kira-kira? Tuh kurang tahu, orang jauh di sana Kurang kan. tahu. Hmm. Oh. Nah, kalau terowongannya ada berapa ini, Pak, kalau ke Pangandaran? Ada 2, di sini 1, di sana di Sumber 1. Sumber, wah jauh ya ke Cirebon. Sumber Enggak, beda lah. Nembus ke sumber juga. kan Sumber ngaranna itu, Sumber Pangandaran. Sumber Pangandaran. Sumber Cirebon. Gitu. Dari kedua terowongan ini yang paling panjang yang mana, Pak? Yang di Pangandaran. Nama terowongannya apa? Terowongan Wilhelmina ya? Helmina Wilhelmina. Ya. Berapa meter itu, Pak? itu mah hampir 1 kilo lebih, 1 kilo lebih? Hmm. Wow, terbengkalai juga. sama. Pasti terbengkalai ya. Sebenarnya nyambung sama yang ini ya. Itu terowongannya ada 2 dan dua-duanya ya pasti terbengkalai Hmm. gitu. Nah, ditinggalkan sejak tahun 82. Sekarang tahun 2025. Berarti sudah 38 tahun. Aduh, sebuah bangunan aja kalau ditinggalkan itu pasti kangen. Bukan. Mungkin Jadi- begini Pak, saya kalau saya nanya kan bagian misteri, kalau tadi Kang Didi bagian Ngelawak. ngelawak, kalau teman saya bagian data. Nah gini Pak, mungkin saya meneruskan pertanyaan dari teman-teman. Nah selama 15 tahun berarti Bapak ya Hmm. tinggal di sini. Ini kan yang saya dengar konon katanya di sini juga ada yang meninggal. Terus pembangunan terowongan ini menggunakan tumbal juga. Hmm. Nah pengalaman terseram apa ataukah Bapak mengalami hal gaib apa selama tinggal dekat terowongan ini Pak? Tapi nggak ada, Nggak ada sama sekali. Pak. nggak ada sama Itu sekali. yang kabarnya yang meninggal itu gimana Pak? Oh, yang meninggal itu kan Awal mulanya bisa meninggal di terowongan ini Iya. gitu. Apakah ada yang dilanggar? Apakah ada berbuat Itulah. salah? jadi melanggar waktu, malam Jumat nggak boleh di sini ngonten, dia masuk, dia jatuh di sini sakit, langsung meninggal di rumah sakit. Maksudnya konten beliau YouTuber. kreator. Oh, YouTuber. Sama kita berarti. Ya, sama kayak saya gitu Ah, dan teman-teman. Cuman ngontennya malam. Malam Maksudnya jatuh dari atas terowongan apa di dalam Pak? di sini di depan. Belum masuk. Seperti pantangan larangan mungkin. Ya. Pak, ya. Itu dia berkata kasar apa gimana? Kurang tahu ya itu. Cuman yang salahnya itu salah waktu. Hmm, Malam Jumat malam Jumat malah datang ke nggak sini. boleh masuk, malah masuk. Udah izin dulu ke Bapak? Nggak ada. Nggak ada izin. Oh dia selonong aja. Hmm. Dan ini juga kayaknya Bapak mau lewat terowongannya, Pak. Nah, ini masyarakat lewat. Boleh, monggo silahkan Pak, nggak apa-apa. Mau naon euy? Pak, sedikit wawancara boleh, Pak? Tah, wawancara lah cenah ya. Pengalaman lewat ke sini gimana, Pak? Aya naon di jero cenah? Tuh nya, aweuna naon. Oh, berarti selama ini dijadikan tempat untuk berlalu lalang ya berarti. Boleh diceritakan lagi, Pak, tadi ceritanya. Di belakang juga ada yang lewat. Santai-santai aja gitu ya. Karena tepat waktu gitu ya. Hmm. Kalau salah waktunya ya mohon maaf, mungkin ada akibatnya. Hmm. Ya mungkin beliau juga kayaknya sompral juga. Mungkin yang tadinya tidak ada diada-adakan. Mungkin semacam kayak ngomong di sini ada pepaya, ada salak, mungkin seperti itu. Nah, bisa juga Tapi kali. yang saya maksud teman-teman tahulah kalau horor seperti apa. Makanya saya nggak mau menyebutkan. Jadi Oh, seolah-olah cari. beliau itu menantang. Eh, Dan pada akhirnya mungkin tantangan tersebut diterima. Terpentalah sehingga beliau menimbulkan sampai meninggal. hmm. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu, Pak? 2023 awal. 2000 Ini baru 1 tahun berarti. 1 tahun berarti Hmm. apa ya? 2023 Awal. Awal. 1 tahun lebih. 2 tahun. 2 tahun lah. Oh, berarti setelah saya datang ke sini ya, Pak? Memeh. Oh iya, sebelum 2022 tuh. baru kemarin. Emang konten kreator siapa? Jangan disebut Jangan aja. disebut- Kita sebutin. Tong disebutin itu mah ada itu mah. cuma jadikan pelajaran dari sikapnya aja nggak apa-apa. Jadi harus tepat waktu. Selain malam Jumat ada malam apa lagi Pak yang larangan datang ke sini? Nggak ada. Hanya malam Jumat Cuma saja. malam Jumat. Apalagi malam. Hmm. Kalau malam siang nggak Jumat, apa-apa. siang mah nggak apa-apa. Oh, aman ya Aman. gitu.
Terus ada larangan lain nggak Pak kalau lagi ada di sini? Nggak ada sih, Gitu aja. cuman nggak boleh sombong aja lah gitu. Sombong. Ah. Oh ya, saya orang kaya nih gitu Pak. Bukan, sompral, ini sompral. Oh, sompral. Sompral. Kayak tadi menantang ya. Mungkin di sini ada pepaya, ada apa, muncul mungkin seperti itu. Itu kan banyak yang konten kreator muncul itu yang disebutkan seperti itu juga sih mungkin. Oh iya ya, bisa Ya jadi. mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga. Itu menantang. Dari pengalaman beliau mungkin ya, sang almarhum. Makanya ya saya saja kalau ngonten siang takutnya seperti itu juga. Cari aman Bang. Cari aman aja. Berarti untuk Bapak tersendiri tidak pernah melihat gitu di sini yang Tidak pernah. menakutkan. Nggak ada. Terus kereta nggak gaib ada. lewat gitu. Nggak ada gaib, nggak ada. Tapi aman-aman saja. Aman. Aman saja. selama 15 tahun di sini aman, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dan bahkan ini hutan yang terseram ini dan terowongan terseram ini dijadikan perkebunan apa namanya? Gandul. Pepaya oleh Gandul. Pak Prapto ya. Ya lah. Good. Oh, Pak siapa Pak? Udah lah, sama aja. Apo, iya Pak Apo. Kok tahu Prapto dari mana Bang? Apo. Jawa. Gitu. Lantas Pak, di sini ada yang dikeramatkan nggak Pak selain terowongan? Nggak ada. Tidak ada, aman ya. Aman. Biasanya ini terowongan ini kan kalau untuk aktivitas transportasi sudah ditinggalkan ya, hanya meninggalkan peninggalan saja gitu dari zaman Belanda. Nah kalau itu kan berarti fungsi yang masih berjalan ini sebagai penyambung aja dari sini ke sana untuk para petani, pekebun dan lain sebagainya, jalan pintas. Ada aktivitas lain nggak Pak? Misalkan acara-acara atau apa gitu terowongan ini digunakan? Paling anak sekolah pramuka. Gimana? Lewat. Siang tapi siang. Siang lewat gitu ya. Didampingi dengan pembinanya gitu ya. Tapi aman Pak, itu tidak ada gangguan sama sekali, misalkan kesurupan atau lihat apapun gitu. Aman. Wah, alhamdulillah aman ya. Ini pakai uji nyali sering nggak Pak sama anak sekolah gitu? Lewat. Oh lewat uji nyali juga. Ya, lewat. Cuman lewat kan itu. Lulus berarti ya. Ya, berarti kalau kesananya itu nembusnya arah perkampungan Kampung. atau sawah. Kampung. Oh, Pabantengan. Kampung Pabantengan. Ya mungkin pikiran anak sekolah tadi kalau sudah melewati terowongan ini mungkin udah saya lolos mungkin seperti itu. Karena yang dimana kan kalau malam mungkin di sini nggak pernah ada orang yang lewat ya Pak ya. Nggak ada. Nggak ada yang Nggak ada. berani. Nggak ada. Pak ini teh yang barusan terakhir. Oh, terakhir. Lewat. Udah nggak ada lagi berarti. Udah nggak ada lagi. Tapi berani ya lewat sendiri. Udah biasa itu orang itu Pak lewat. Biasa. Tiap hari pagi kebon, sore pulang. Kalau nanti habis Isya diizinkan nggak Pak kalau masuk ke dalam sampai ke ujung malam-malam? Mah nggak wae. Kalau berani ya Pak. Kalau berani mah. Biasa ini. Hari biasa saja kan malam Jumat gitu. Ini bulan Ramadan juga. Nah, katanya kan pada diikat. Kecuali yang ngopi. Ada ini nggak Pak? Apa kalau misalkan lagi di sini itu apa sih yang harus dilakukan gitu? Enggak sih. Asal tadi aja ya. Asal niat kita baik, baik. mau lihat ke sini gitu. Ya maksud kami di sini juga sebagai meluruskan juga ya Pak ya. Yang dimana di video sebelumnya katanya terowongan ini terowongan angker. Banyak sekali melihat sosok-sosok seperti itu. Dan sekarang kita luruskan bersama Pak Apo. Tadi yang sudah Pak Apo sebutkan bahwa di sini tidak ada apa-apa. Cuman ada tadi terowongan. Cuman satu yang dilanggar malam Jumat, kita tidak boleh melintas. Ngonten di sini, masuk. Melintas ke sini. Ngonten, bukan ngelintas, ngonten. Oh berarti lewat nggak apa-apa. Nggak apa-apa lewat. Oh berarti kalau ngonten jangan, cuman ngonten. Tapi hari-hari biasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman satu mungkin jangan sompral, jangan sombong. Jangan menantang lah gitu. Jangan menantang seperti itu mungkin ya. Emang di sini Pak, jin yang paling menakutkan itu jin apa Pak? Nggak tahu. Nggak pernah ada. Karena kan tadi yang disebut sama Pak Apo katanya kan pantangan satu malam Jumat, jangan ngonten, jangan sompral. Nah, itu kan berarti ada salah satu mungkin penunggu di sini yang menjaga, yang tidak terima dengan ucapan yang disebut mungkin sompral tersebut. Nah itu Bapak tersendiri berarti nggak tahu. Nggak tahu. Dari yang
terowongan ini? Karena Bapak menjaga adab barangkali. Cuman ya. kata orang tua yang turun temurun gitu, yang udah tua di sini, entah ada apa-apanya nggak tahu, cuman nggak boleh gitu malam Jumat nggak usah, Ngikutin aja, jangan Hmm. banyak tanya. cuman ngikutin. Ya alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Apo, mungkin kurang lebihnya ada hampir 20 menit ya, 19 menit. Kalau saya minta izin sama Bapak selaku warga sekitar yang dekat sekali dengan terowongan Philip ini, kita pengen menyelusuri ke sana mumpung ini masih siang, belum menjelang mau maghrib ya, karena ini kita di bulan suci Ramadan, maghrib kita mau buka puasa, jadi mumpung masih siang, diizinin nggak Pak kita explore sampai tembus ke sana? Boleh, asal jangan lewat maghrib gitu. Jangan lewat maghrib. Nggak apa-apa ya Pak ya? Bisa. Nggak apa-apa berarti Pak? Berarti ini pertanyaan terakhir Pak. Ini kan sudah terbengkalai 38 tahun. Andai kata ini diaktifkan kembali gitu, bagaimana pendapat Bapak? Lebih bagus, jadi rame. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan aktif cita-cita lagi. Abah tercapai. Kalau rame kan banyak pengunjung gitu ya, bisa berjualan gitu ya. Insya Allah ekonomi warga di sini juga semakin meningkat. Ya mungkin Bapak terima kasih banyak sudah mengganggu waktu Bapak. Mungkin Bapak lagi tadi panen api pepaya apa ya? Boleh teman-teman lihat di sini itu merupakan kebun pepaya milik Pak Apo. Mungkin kalau pengen pesan silakan boleh datang ke sini karena di sini sangat begitu banyak sekali. Ada berapa hektar ini Pak? Oh, enggak Ini hektar-hektar. milik Bapak semua tanah ini. Tanahnya tanah PJKA, Oh, PJKA. cuman Bapak dikelola. dikelola sama Bapak, aslinya buat Bapak. Oh. Ya mungkin saya bersama teman-teman banyak-banyak terima kasih kepada Bapak sudah menjelaskan bahwasanya di sini tidak ada apa-apa. Tidak Cuma apa-apa. tadi yang satu itu pantangan malam Jumat jangan sampai kita datang ke sini dan maghrib kita jangan sampai melintas ke sini. Mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin kami bersama teman-teman pamit undur diri Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.